Audio Jungle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nur Muhammad, guru matematika di SMA Negeri 1 Cidahu, Kabupaten Kuningan. Pada kesempatan kali ini kita kembali dengan materi di mata pelajaran matematika wajib untuk di kelas 12. Tapi pada kesempatan kali ini saya tidak akan banyak mengulas mengenai materi tertentu. Saya hanya akan melakukan review terhadap materi-materi yang sudah kita pelajari di semester pertama. Dan juga kita akan lihat materi apa sebenarnya yang akan kita pelajari nanti di semester 2. Karena saat ini kita sudah mulai masuk nanti di semester 2. Nah, di semester pertama atau di semester ganjil untuk kelas 12, kita sudah mempelajari mengenai dua materi utama, yaitu materi mengenai dimensi 3, kemudian materi mengenai statistika. Di materi mengenai dimensi 3, kita sudah mempelajari tentang bangun ruang, kemudian unsur-unsur yang ada di dalam bangun ruang, kemudian besaran-besaran yang bisa kita cari di dalam bangun ruang. Selain itu, kita juga mempelajari tentang konsep dari titik, kemudian garis, dan juga konsep tentang bidang. Yang perlu kita ketahui adalah bahwa titik dan juga garis itu tidak bisa kita definisikan seperti halnya bidang. Karena titik dan garis itu memiliki definisi yang berbeda-beda. Walaupun di dalam buku paket ataupun kebanyakan literatur itu mengatakan bahwa titik adalah bagian terkecil dari garis ataupun garis adalah kumpulan dari titik, tetapi kita tidak bisa secara jelas mendefinisikan mengenai apa itu titik dan apa juga yang dimaksud dengan garis. Yang bisa kita definisikan adalah hanya ruas garis dan juga bidang, karena ruas garis merupakan bagian dari garis, sementara bidang adalah kumpulan ataupun perpotongan dari minimal 3 buah garis yang menghasilkan sebuah bidang. Berikutnya, kita juga mempelajari tentang jarak antara titik ke titik, kemudian titik ke garis, kemudian titik ke bidang, garis ke bidang, garis ke garis, dan bidang ke bidang. Dari situ kita juga mempergunakan beberapa metode atau beberapa rumus yang sebenarnya kita sudah pelajari ketika SMP, yaitu salah satunya adalah dengan menggunakan teorema Pythagoras. Kemudian di akhir dari materi dimensi 3, kita juga belajar untuk menentukan sumbu atau menentukan irisan, bidang irisan dari bangun ruang menggunakan metode sumbu afinitas. Nah, di situ kita salah satunya adalah kita dengan menggambar akhirnya. Sebelumnya kita menghitung-hitung jarak dan jenisnya, dan diakhiri kita dengan menggambar menggunakan penggaris, ataupun kita juga sempat mempelajari menggunakan salah satu aplikasi yaitu GeoGebra. Kemudian di materi kedua untuk di semester ganjil kita sudah mempelajari mengenai statistika. Nah, di statistika ini kita juga berfokus ke statistika, salah satunya ke statistika untuk data tunggal, kemudian data kelompok, baik itu pemusatan data maupun persebaran data. Kita tahu ada beberapa istilah di dalam statistika yang sering atau umum kita pelajari, yaitu salah satunya yaitu mean ataupun rata-rata, kemudian ada modus atau data yang paling sering muncul, median, nilai tengah, kemudian kuartil, desil, persentil, kemudian ada juga yang namanya standar deviasi, simpangan baku, simpangan rata-rata, dan juga diakhiri dengan varians. Dan kita di akhir dari materi statistika ini melakukan sebuah project, yaitu dengan melakukan survei kecil-kecilan. Nah, kita menggunakan survei mini di sekolah dan kita buat sebuah tabel distribusi frekuensi, sebuah presentasi data yang lengkap, dimulai dari tabel distribusi frekuensinya, kemudian penyajian datanya, dan juga nilai-nilai atau besaran-besaran di dalam statistika yang juga kita cari. Nah, hanya ada 2 materi untuk di semester 1. Sementara nanti untuk di semester 2 yang akan kita mulai di tanggal 9 Januari 2023, kita akan mempelajari hanya satu materi, karena memang kita hanya punya waktu 2 bulan sebelum kita melaksanakan ujian-ujian yang dibebankan atau diberikan kepada kelas 12. Yaitu materi yang akan kita pelajari adalah tentang peluang.
Ya, sebenarnya untuk peluang ini biasanya disatukan ya dengan statistika, tapi untuk saat ini kita buat peluang menjadi satu bab terpisah dan kita pelajari di semester 2. Nah, di peluang ini nanti kita akan mempelajari banyak hal, mulai dari mengenai titik sampel, ruang sampel, kemudian perhitungan peluang sederhana, sampai perhitungan peluang yang lebih kompleks lagi. Nah, materi peluang ini nanti akan berkesesuaian dengan materi binomial ya, peluang di binomial yang ada di matematika peminatan untuk MIPA terutama. Kalau untuk di IPS tidak ada. Nah, nanti kalaupun misalnya masih sempat, kita selama 2 bulan selesai dengan materi peluang, kita nanti bisa ke pengayaan. Tapi mungkin agak sulit ya untuk di pengayaan, yaitu materi tentang kekongruenan. Tapi kalaupun misalnya nanti tidak sempat sampai ke kekongruenan, berarti kita selesai sampai dengan materi peluang. Nah, ini akan banyak hal yang akan kita pelajari di materi peluang, dan juga karena memang sangat dekat dengan kehidupan sehari-hari. Nanti semoga nanti untuk materi pembelajaran semester 2 kita bisa mempelajarinya dengan baik dan menjadi bekal kita untuk menghadapi ujian sekolah ataupun ujian-ujian lain di akhir masa kelulusan SMA. Itu saja untuk review materi di semester ganjil dan juga preview materi yang akan kita laksanakan di semester 2 nanti. Kita bertemu lagi nanti mulai di tanggal 9 Januari 2023. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.